Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Luluah Nafisah Ulum dari kelas TI 2022 KIP C1 Prodi Teknik Informatika dengan NIM 41226334. Di video ini saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal 1 di topik 1 dan soal 1 di topik 2. Number 1. Soal pertama itu di topik 1. Diketahui data sebagai berikut ya. Kita disuruh untuk menentukan jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan kuartil, variansi, simpangan baku dan juga KSB atau koefisien simpangan baku. Sebelum kita mulai, kita harus urutkan dulu data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini sudah saya urutkan. Selanjutnya kita cari dulu yang pertama jangkauan. Nah, di sini kita harus menentukan nilai terbesar dan terkecilnya. Nilai terbesarnya adalah 9 dan nilai terkecilnya adalah 5. Nah, ini rumus jangkauan. Nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. 9 kurangi 5 sama dengan 4. Berarti jangkauannya adalah 4. Kemudian simpangan rata-rata atau dilambangkan dengan SR. Ini adalah rumusnya. Sigma X dikurangi X bar per N, dimana X-nya itu adalah datanya, kemudian X barnya adalah rata-rata hitung, dan N-nya adalah jumlah datanya. Jumlah datanya itu tadi ada 9 ya totalnya. Nah, pertama kita mencari dulu X bar. Ini adalah X barnya itu dengan cara semua data itu ditambahkan, dibagi dengan N, dibagi dengan 9. Hasilnya adalah 6,667. Selanjutnya tinggal kita substitusikan saja ke dalam rumus. Berarti ini setiap datanya itu kita kurangi dengan X barnya adalah 6,667, kemudian dibagi dengan 9, maka SR-nya adalah 0,003. Kemudian simpangan kuartil dilambangkan dengan di Q. Nah, ini rumusnya adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1 per 2. Rumus untuk mencari kuartil ini yang tidak kelompok yaitu adalah nilai yang akan dicari dikali N ditambah 1 dikali N tambah 1 per 4. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja. Ini yang pertama kuartil 1 berarti kan kita akan cari yang pertama berarti 1 N-nya 9 ditambah 1 per 4. Kita cari nilainya adalah 4,5. Selanjutnya untuk kuartil 3 ini sama saja tapi ini kita ganti angka satunya dengan angka 3. Nah, ditemukan 3,5. Nah, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Hasilnya adalah negatif 0,5. Kemudian variansi atau dilambangkan S2. Ini adalah rumusnya. Itu S kuadrat. Bedanya dengan sebelumnya itu N-nya dikurangi 1. Berarti 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, yang ini kita sudah ketahui ya, jadi kita sudah cari X barnya itu sekian, N-nya juga 9 ya, kita sudah cari tadi, tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Ini 13,995 per 8, hasilnya adalah 1,749375. Selanjutnya, simpangan baku atau dilambangkan dengan S. Ini akan kita butuhkan. Kita substitusi ini rumusnya ya. Rumusnya ini sama seperti variansi, bedanya ini kita akar kuadratkan. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ini 1,7493 ini belum hasil akhirnya karena kita akan sederhanakan lagi. Nah, ini adalah hasilnya 1,32226. Yang terakhir koefisien simpangan baku atau KSB itu rumusnya sama dengan S simpangan baku maksudnya ya di per X bar dikali 100%. X barnya sudah kita cari, kemudian S-nya itu adalah simpangan baku yang sebelumnya kita akar kuadratkan, maksudnya di dikuadratkan dan juga di akar kuadratkan juga. Nah, ini hasilnya 0,2216. Ini kita substitusikan ke dalam rumus, maka ini adalah hasilnya 7,057. Number 2. Soal selanjutnya di topik 2 kita disuruh untuk menentukan kemiringan dan juga keruncingan dari data ini.
Pertama kita cari dulu kemiringannya. Ini adalah rumusnya, yaitu X bar dikurangi mod dikurangi S, dimana X bar adalah rata-rata hitung, modnya adalah modus yang nilai yang paling sering muncul, S-nya adalah simpangan baku. Pertama kita cari dulu X barnya, itu dengan cara yang di nomor sebelumnya ya, dengan menambahkan semua data kemudian dibagi dengan N. Ini itu jumlah datanya 10. Ini hasilnya 75,65. Selanjutnya mod atau modus. Kita lihat dulu ya datanya. Ini data yang paling sering muncul itu adalah 80. Ini ada sekitar 4 data, berarti mod atau modusnya adalah 80. Selanjutnya kita akan mencari nilai S. Ini rumus S-nya ya, seperti yang tadi nomor 1. Nah, kita cari saja nilainya, ini substitusikan. Nah, ini adalah nilai S-nya, itu 74,72. Oh ya, ini disederhanakan kembali ya. Ini kan tadi akar pangkat, kita sederhanakan kembali, berarti 7,057 itu nilai sebenarnya. Nah, ini kita sudah menemukan nilai X barnya, nilai modusnya, dan juga nilai S-nya. Tinggal kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, ini 75,5 kurang 80 per S-nya tadi 8,644. Hasilnya negatif 0,520 sekian-sekian, itu banyak sekali angkanya. Nah, kita simpulkan, karena A itu kurang dari 0, maka kemiringan distribusi data tersebut adalah data miring ke arah kiri. Selanjutnya, kita akan mencari keruncingan. Ini adalah rumusnya, A4 dikurangi sigma X per X bar pangkat 4, ini dipangkatkan 4, per N dikali S pangkat 4 juga. Nah, kita akan cari dulu, ini X barnya sudah kita temukan tadi. Nah, selanjutnya kita akan cari S pangkat 4-nya. S pangkat 4-nya itu adalah simpangan baku ya, S pangkat 2, kemudian kita pangkatkan 2 lagi. Nah, ini hasilnya 5583. Selanjutnya yang kita substitusikan ke dalam rumus. Nah, ini 3,184 per 55,83. Hasilnya adalah 0,057. Berarti kita simpulkan, karena A kurang dari 0, maka kemiringan distribusi tersebut adalah Platy-Curtis, yaitu A4 kurang dari 3. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kehilapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.